Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatannya Pak untuk bisa kami mempresentasikan tugas besar kami ini. Sebelumnya kami dari kelompok 15, kami dari kelas RC, ingin mempresentasikan beberapa output-output yang telah kami dapatkan dan juga kami lakukan dalam pengerjaan tugas besar ini. Sebelumnya kami telah mempresentasikan ya sedikit banyak dan kurangnya di kelas, tapi akan kami lakukan lagi di presentasi video kali ini. Pertama-tama mungkin kita memperkenalkan diri masing-masing dulu ya teman-teman. Pertama-tama izin Pak, perkenalkan saya Rivaldi, dengan NIM akhir dengan NIM 122210115, dan lanjut Ajis mungkin. Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Adisi Rais Farezi dengan NIM 122210103. Mungkin dilanjut oleh Ganang. Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Ganang Geraldine dengan NIM 122101130. Lanjut oleh Bang Jaki. Oke, izin perkenalkan diri Pak, nama saya Muhammad Zaki Nuziaman dengan NIM 119210160, dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Sebelumnya saya memohon maaf dikarenakan kamera saya tidak bisa digunakan Pak pada laptop ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Raza Reviansa dengan NIM akhir 94. Mungkin bisa dilanjut teman saya itu Dava Akil. Mungkin Dava itu izin Pak, sedang di perjalanan dan mungkin bisa menyusul saat presentasi nanti. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ya ke presentasinya. Nah, tapi sebelumnya itu Pak, ingin menyampaikan bahwasannya outline yang ada di tugas besar kita ini tuh kita punya 8 bab, di mana bab satu ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 ada perancangan sarana perkeretaapian, bab 4 perencanaan geometri jalan rel, bab 5 perancangan komponen struktural jalan rel, bab 6 dilanjut dengan perancangan emplacement, lalu bab 7 ada RAB, dan bab 8 adalah penutup. Mungkin kita langsung masuk saja ke bab satu yang akan disampaikan oleh Bang Zaki. Waktu yang tepat saya persilakan. Oke, saya sebelumnya berterima kasih kepada Rivaldi, teman saya, karena sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan bagian bab satu pendahuluan. Sebelumnya, rekayasa jalan rel ini tidak hanya membahas bagaimana kereta bisa melaju, tapi bagaimana seluruh sistemnya, dari geometri jalurnya, komponen strukturnya, hingga operasionalnya dirancang secara teknis dan ekonomis oleh kelompok kami. Dan dalam latar belakang ini, kami ingin menyampaikan kalau perkeretaapian adalah salah satu transportasi yang memiliki daya angkut yang sangat tinggi dibanding moda transportasi yang lainnya, atau mungkin secara efisien, secara energi, dan cocok untuk mendukung sistem logistik nasional. Namun, membangun sistem jalan rel itu tidaklah sederhana seperti yang kami jalankan dalam pembuatan laporan rekayasa jalan rel kami ini. Dibutuhkan pendekatan teknis yang menyeluruh, mulai dari pemilihan sarana kereta apinya, perencanaan geometri jalurnya, komponen strukturalnya, emplacement, operasional, hingga biaya pembangunannya. Melalui tugas besar ini, kami diarahkan untuk memahami dan merancang sistem jalan rel secara komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa teknik sipil. Kemudian kita masuk ke rumusan masalahnya, yang di dalam laporan kami ini kami akan membahas dalam masalah ini ada 6, yang dimana seperti dalam latar belakang kami ada 6 poin yang kami bahas, yaitu bagaimana analisis sarana perkeretaapian, bagaimana cara perencanaan geometriknya, bagaimana perancangan komponen struktural jalan relnya, bagaimana cara perancangan emplacement jalan relnya, bagaimana perancangan operasionalnya, dan terakhir adalah RAB-nya, yang dimana tujuannya sendiri ada menjawab dari rumusan masalah yang tadi. Dengan ruang lingkup yang ditetapkan, yang pertama itu dalam perencanaan sarana perkeretaapian akan melakukan perhitungan terhadap beban ton AC-nya, kemudian perhitungan daya angkut lintasnya, dan penentuan kelas jalan relnya.
Dan yang kedua, perancangan geometrik jalan relnya yang dimulai dari perencanaan pembuatan trasenya dulu dan alternatif trasenya, kemudian pemilihan dan penempatan trase, dan perencanaan alignment horizontal dan vertikalnya. Kemudian yang ketiga, ketentuannya itu perencanaan komponen struktural jalan relnya, yang dimana terdiri dari perencanaan rel itu sendiri dan sambungannya, balas, subbalas jalan relnya, dan bantalan juga penambat jalan relnya. Kemudian yang keempat dan kelima ada perancangan emplacement dan operasional kereta api, yang dimana kalau emplacement ada wesel peronnya dan juga emplacement itu sendiri. Dan terakhir operasional itu ada perencanaan profil kecepatan keretanya, analisis waktunya, headway, frekuensi kereta api, dan perjadwalan kereta dalam GPK. Dan seperti sistem penulisannya yang sudah dijelaskan di awal oleh teman saya Rivaldi, sehingga dalam hal ini diharapkan kami bisa memberikan kesimpulan terhadap tugas serta saran yang bertujuan untuk memberikan sifat dan arah yang jelas. Sehingga dari pembahasan latar belakang tersebut atau pendahuluan tadi, kita bisa langsung lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang dimana dimulai dari pembahasan pertama itu adalah sarana perkereta-apian. Sarana perkereta-apian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. Dan tentunya hal ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada lokomotif, ada kemudian gerbong jalan relnya, kemudian ada penomoran kereta apinya, dan ada tonase kereta, ada daya angkut lintas jalan relnya, dan yang terakhir itu ada kelas jalannya. Dalam hal tersebut, lokomotif kereta api itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis lokomotif, yang dimana dalam lokomotif ada lokomotif uap, ada lokomotif diesel mekanis, ada lokomotif diesel listrik, dan lokomotif diesel hidrolik, yang mereka masing-masing dibedakan berdasarkan jenis penggeraknya. Kemudian masuk ke bagian gerbong jalan relnya, karena dalam pergerakannya pasti kereta api membawa gerbong, yang dimana gerbong ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada gerbong terbuka, ada juga gerbong, maksud saya gerbong penumpang dan gerbong barang untuk jenis yang diangkut. Namun dalam menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 18 tahun 2019, gerbong terdiri atas gerbong datar, gerbong tertutup, gerbong terbuka, dan gerbong tangka. Yang masing-masing pengertiannya itu adalah gerbong datar, yaitu jenis gerbong yang tersusun atas dek berantai datar yang dipasang pada bogi di tiap ujung memiliki 4-6 roda. Kemudian ada gerbong tertutup yang itu memiliki badan atap dapat dibuka atau ditutup, yang biasanya dipakai buat pengiriman barang atau gerbong penumpangnya. Kemudian ada gerbong terbuka, adalah gerbong yang memiliki badan tanpa atap untuk mengangkut barang, seperti biasanya mengangkut barang kalau misalnya kita sering lihat itu batu bara. Kemudian ada gerbong tangka, yaitu gerbong yang dirancang dan rufus sebagai pengangkut komoditas cair dan gas, yang dimana dalam gambarnya ini kelihatan mengangkut bahan bakar tertentu. Kemudian dalam sarana perkereta-apian itu sendiri ada namanya penomoran kereta api, yang dimana ini adalah sistem penomoran yang digunakan pada lokomotif, gerbong penumpang, gerbong barang, dan gerbong lainnya. Adapun dalam tugas besar ini menggunakan penomoran sebagai berikut, yang dimana 1, penomoran lokomotif, yang dimana dari jumlah garda penggerak dalam huruf, klasifikasi lokomotifnya, tahun mulai operasi, dan nomor urutnya. Kemudian kode gerbong kereta, yang dimulai dari ada kode 1 untuk kelas eksekutif, kode 2 untuk bisnis, kode 3 untuk kelas ekonomi, kode K untuk menunjukkan penumpang biasa, kode huruf M menunjukkan kereta dilengkapi fasilitas ruang makan dan dapur, kode huruf P menunjukkan kereta api fasilitas genset dan diesel, kode huruf B menunjukkan kereta dilengkapi fasilitas ruang bagasi, kode huruf KP menunjukkan dilengkapi fasilitas ruang penumpang pembangkit, MP itu untuk makan dapur, KMP itu
ruang makan dapur dan ruang pembangkit, sedangkan KM adalah ruang penumpang dan ruang makan dapur. Kemudian masuk ke tonase keretanya, ya di mana dalam Kamus Besar KBBI, arti tonase sendiri adalah kapasitas ruang muat dalam kapal, diukur dalam satuan tol. Maka tonase kereta ada daya angkut muatan kereta itu sendiri terhadap daya angkutnya. Tonase mengacu pada total berat yang dibawa oleh kereta api, baik tonase muatan maupun bobot mati kendaraan. Informasi ini penting untuk perhitungan daya mesin dan kekuatan struktur rel yang akan menompa beban kereta itu sendiri, maksud saya. Kemudian masuk ke daya angkut lintas jalan rel, di mana daya angkut menggambarkan kapasitas maksimal suatu lintas untuk menerima beban. Hal ini ditentukan oleh kekuatan rel, struktur jembatan, atau sistem penopang lainnya. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut. T sama dengan 360 dikali S dikali TE, dan TE sama dengan TP ditambah KB dikali TB plus K1 tambah T1. Dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian masuk ke kelas jalan. Kelas jalan rel berdasarkan kekuatan struktur dan kecepatan maksimumnya dalam klasifikasinya. Masing-masing kelas menentukan jenis kereta yang dapat beroperasi di atasnya. Kemudian berikut adalah Peraturan Menteri Perhubungan nomor 50 tahun. Misalnya daya angkut lintasnya lebih dari 20 pangkat 10 pangkat 6, Vmax-nya itu atau 20 ton atau itu Vmax-nya 160. Kemudian untuk kelas 2-nya itu 10 pangkat 6 mungkin 10 ton sampai 20 ton. Vmax-nya itu 140 km per jam. Dan ketentuan lainnya sesuai dengan kecepatan maksimum maksudnya berdasarkan daya angkut yang ditentukan kecepatan maksimumnya. Adapun jalan rel untuk ketentuannya, yaitu di mana dari kelas 1 itu sendiri jenis bantalannya ada yang dari beton, untuk kelas 2 beton atau kayu, kelas 3 beton, kayu atau baja, kelas 4 kayu baja, kelas 5 kayu atau baja. Geometrik jalan rel. Masuk ke bagian 2.2. Alignment jalan rel merupakan arah dan posisi sumbu rel yang terdiri dari bagian lurus, elemen horizontal, dan elemen vertikal. Yang dimana kriteria perencanaan alignment ini baik mempertimbangkan beberapa faktor seperti fungsi, keselamatan, ekonomi, dan aspek lingkungan. Yang dimana hal ini harus dilakukan penentuan trasenya terlebih dahulu. Yang dimana trase itu sendiri adalah jalur horizontal, proyeksi rel yang menentukan arah dan bentuk jalur trase harus dirancang pertimbangan topografi dan efisiensi energi tersebut. Dan kemudian ada kelandaian. Dalam penentuan trase itu sendiri, ada kelandaian mengacu pada kemiringan jalur rel itu sendiri, baik secara vertikal maupun horizontal. Pada perencanaan jalan rel, kelandaian harus dipertimbangkan agar kereta api dapat melintas dengan aman dan efisien. Di mana kalau kelandaian vertikal itu semakin curang kelandaiannya semakin besar. Kalau kelandaian horizontal itu didesainnya itu baik untuk menjaga kestabilan kereta api pada tikungan. Adapun elemen horizontal pengertiannya adalah proyeksi sumbu jalan rel terhadap bidang horizontal, yaitu lebih ke lengkung lingkaran, lengkung peralihan, dan lengkung S. Serta ada peleburan sepur. Kemudian lanjut ke elemen vertikal, di mana dalam elemen vertikal itu menyangkut perubahan ketinggian lintas rel. Elemen ini termasuk crash curve atau sack curve yang menjamin kenyamanan keamanan, yang dimana dalam lengkung vertikal berupa busur lingkaran dengan rumusnya PFI sama dengan H koordinat bawah plus jarak tinggi koordinat bawah ke trase jalan dibagi 2. Dengan rumusnya ini gamma G sama dengan G1 dikurang G2 sama dengan L sama dengan yang ini dikali R. Kemudian ada X, mencari nilai XM dan YM. Kemudian ada pengelompokan lintasnya yang dimana
pengelompokan lintas berdasarkan kelandaiannya dibagi ada kelompok emplacement, lintas dasar, lintas pegunungan, dan lintas dengan rel gigi. Dengan kelandaiannya sebagai 0 sampai 1,5, 0 sampai 10, 10 sampai 40, dan 40 sampai 80. Dan landai penentu. Dalam landai penentu maksimum, kelas dibagi berdasarkan kelas jalan rel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dengan lantai penentunya 10, 10, 20, 25, dan 25. Dengan kelandaian itu disebut landai curam panjang maksimum ditentukan mulai rumus pendekatan sebagai berikut. Panjang maksimum landai curam sama dengan VA kuadrat dikurang VB kuadrat H dibagi 2G SK dikurangin SM, atau besar landai curam dikurangin besar landai penentunya. Di mana kemudian masuk ke landai curamnya. Lengkung vertikal merupakan proyeksi sumbu jalan rel pada bidang vertikal melalui sumbu jalan rel. Besar jari-jari minum lengkung vertikal bergantung pada kecepatan rencana, yang dimana lebih besar dari 100 dan sampai 100. Berikut adalah gambaran dari lengkung vertikalnya. Contoh untuk sumbernya dari Peraturan Dinas Nomor 10 Tahun 1986. Dan ini contoh dari gambar cekung dan cembung. Dan kemudian dalam ini ada penuturan terowongan dan jembatan, yang dimana digunakan pada jalur rel harus melewati pegunungan atau daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kalau jembatan diperlukan untuk menyeberangi sungai, lembah, atau jalur lainnya yang tidak bisa dijangkau dengan rel biasa. Dimana dalam standar dimensinya lebar jalur rel di jembatan minimalnya itu 3,5 sampai 5 meter. Dan untuk perhitungan beban jembatannya ada beban tetap, ada beban lalu lintasnya atau live load, beban angin, beban rem atau braking load. Dan terakhir ada fondasi jembatan. Di mana di bagian dalam pembuatan jembatan harus sepertikan perhitungan fondasi jembatannya. Kemudian ada galian dan timbunan yang merujuk pada pekerjaan penggalian dan penimbunan tanah terhadap membangun jalan rel agar jalurnya rel itu sendiri tidak mengalami gangguan atau penurunan lainnya. Dan kemudian ada potongan melintang, ada penampak melintang merupakan potongan pada jalan rel dengan arah tegak lurus sumbu syukur di mana terlihat pembagian dengan ukuran jalan rel dengan arah melintang. Di mana potongannya seperti ini, penampak melintang jalan rel sesuai dengan Peraturan Dinas Nomor 10 Tahun 1986. Kemudian ada perlintasan kereta. Perlintasan kereta merupakan titik temu antara jalur rel dengan jalan raya yang dapat berupa perlintasan sebidang maupun tidak sebidang. Di mana dalam perlintasan sebidang itu perlintasan jalur rel dengan jalan raya berada pada ketinggian yang sama. Kalau tidak sebidang, ketinggiannya yang berbeda. Adapun faktor yang mempengaruhi keselamatan perlintasan kereta api yaitu volume lalu lintasnya, kecepatan kereta dan kendaraan, sistem peringatan dan pengamanan. Yang dimana hal ini yang diperhitungkan untuk pentingnya ada perlintasan kereta api. Kemudian ketiga ada komponen struktural dalam jalan rel. Yang dimana dalam hal ini ada rel, ada penambat, ada plat sambung, mur baut, bantalan, balas dan subbalas. Untuk rel itu sendiri itu batangan yang dipasang untuk menopang kereta itu sendiri, yang dimana terdiri dari perkomponen, yaitu ada permukaan rel, ada kepala rel, badan rel, dan dasar rel. Ukuran dimensi rel yang digunakan di Indonesia sesuai pada Peraturan Pemerintah PM Nomor 60 Tahun 2012. Penamaan tipe rel untuk tujuan klasifikasi rel disesuaikan dengan berat dalam kilogram untuk setiap 1 meter. Kemudian ada penambat. Untuk menghubungkan di antara bantalan dengan rel digunakan suatu sistem penambat yang jenis dengan bentuk bervariasi sesuai dengan jenis bantalan yang digunakan serta klasifikasi jalan harus dilayani. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 bahwasanya penambatan harus digunakan ialah jenis elastis. Di mana adapun persyaratannya sebagai berikut.
Kemudian masuk ke plat sambung, mur, dan baut. Di mana plat sambung berfungsi untuk menyambung antara dua potongan panjang rel dan terdapat 4 sampai 6 lubang baut yang berfungsi sebagai tempat baut agar bisa menahan dan mengunci posisi pelan dan dua potongan panjang rel. Plat dan sambungan ini juga menjaga kesinambungan antara dua batang rel sehingga sambungan harus cukup kuat untuk menahan gaya longitudinalnya. Adapun dua metode yang digunakan itu continuous welding rails atau lebih dikenal dengan last termit dan metode konvensional joint rails atau lebih dikenal dengan sambungan tradisional. Adapun bantalan, yang dimana bantalan itu sendiri tujuannya untuk menyebarkan beban ke balas dan menjaga jarak antar rel, dan jenisnya itu bisa dari kayu, beton, atau baja. Kemudian masuk ke balas dan subbalas. Adapun tujuan dari balas dan subbalas ini adalah menyerap getaran dan menjaga stabilitas. Yang dimana subbalas itu lapisan di bawahnya, biasanya dari material granular atau lebih halus. Dan berdasarkan acuan perencanaan PM nomor 60 tahun 2012, lapisan balas adalah terusan dari lapisan tanah dasar dan terletak di daerah yang mengalami konsentrasi tegangan terbesar akibat lalu lintas kereta pada jalan rel. Dengan kemiringan lereng lapisan lebih curam yaitu dari 1:2. Bahan balas atas dihampar hingga mencapai sama dengan elevasi bantalan. Adapun lapisan subbalas, yang dimana adalah lapisan tanah dasar dari lapisan subbalas itu sendiri. Lapisan subbalas berfungsi sebagai lapisan penyaring filter antara tanah dasar dan lapisan balas. Lapisan balas terdiri dari kerikil halus dan kerikil sedang ataupun pasir kasar. Subbalas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu campuran kerikil atau kumpulan agregat pecah dan pasir. Kedua, ada material subbalas tidak boleh memiliki kandungan material organik lebih dari 5%, dan kumpulan agregat pecah dan pasirnya sekurang-kurangnya 30% agregat pecah. Kemudian yang keempat, syarat keempatnya itu lapisan subbalas harus dipadatkan sampai mencapai 100% YD. Kemudian masuk ke bagian emplacement jalan rel, yang dimana emplacement jalan rel ini adalah kumpulan jalan rel di area stasiun dengan batas-batas tertentu dan dilengkapi dengan alat pengaman. Emplacement stasiun menurut Peraturan Dinas Nomor 10 Tahun 1986 mengenai perencanaan konstruksi jalan rel terdiri dari jalan-jalan rel yang tersusun sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya. Adapun dalam pembahasan ini ada stasiun kecil, ada stasiun sedang, ada stasiun besar, ada barang, lamsir, dan wesel dan peron. Dimulai dari stasiun kecil, yang dimana stasiun kecil biasanya terletak di wilayah rural atau kota kecil, dengan fungsi utama itu melayani pemberhentian lokal atau persilangan terbatas. Contohnya itu ada di Stasiun Gubuk, Kabupaten Grobong, Jawa Tengah, atau Stasiun Maleri atau Stasiun Tanggulangin, yang dimana stasiun ini jenis-jenis emplacement terdiri atas emplacement kecil, emplacement sedang, dan emplacement besar, emplacement sebarang, dan emplacement langsir. Kalau stasiun kecil terdapat 2 atau 3 jalan rel yang terdiri atas jalan rel tersusun dan 1 atau 2 jalan rel silangan atau susulan untuk memungkinkan kereta api bersilangan dan bersusulan. Kemudian ada stasiun sedang, yang dimana stasiun sedang memiliki kapasitas jauh lebih banyak daripada stasiun yang lebih kecil. Yang dimana dalam gambar diberikan contoh skema emplacement stasiun sedang, yang dimana
A itu adalah jalur rel utamanya, kemudian B adalah jalur rel penyimpangan, limun kayak gini, kemudian jalur rel langsirannya, kemudian ada jalur rel lokomotifnya yang dimana diarahkan ke sini, kemudian ada jalur rel kereta barangnya yang dipotong diarahkan ke bawah, kemudian ada gedung utama stasiun yang ditandai dengan huruf S, kemudian ada B tempat bongkar muat barangnya, L tempat penyimpangan lokomotifnya, P adalah adalah peronnya, bukan person. Ini maksudnya peron. Kemudian ada stasiun besar, di mana stasiun besar itu ada simpul utama perkeretaapian dengan fasilitas lengkap, termasuk dengan sistem kontrol lalu lintasnya, dengan peron tinggi, jalur ganda atau lebih, ruang tunggu, komersial area, kadang terintegrasi dengan moda lain seperti bus dan LRT. Yang yaitu sering kita tahu kalau di Jakarta Pusat ada stasiun Gambir. Berikut ada contoh skema emplacement stasiun besar tersebut. Kemudian ada mengenai barang, yang dimana emplacement barang dibuat memiliki fungsi khusus untuk melayani pengiriman dan penerimaan barang. Berdasarkan dari kegunaannya, biasanya emplacement barang terletak berdekatan dengan daerah industri perdagangan dan pergudangan ataupun pergudangan. Kemudian ada lamsir, yaitu pembuatan emplacement lamsir atau marshalling yard dimaksudkan sebagai fasilitas untuk menyusun kereta atau gerbong pada suatu kebutuhan angkutan tertentu. Yang dimana pada umumnya langsir dari susunan jalurnya sebagai berikut. Ada 4, yaitu ada sepur kedatangan, sepur untuk pemilihan jurusan, sepur untuk pemilihan menurut stasiun, sepur untuk keberangkatan. Dan ada 3 pengopak karya, yaitu langsiran kedatangan, langsiran pemisahan, dan langsiran pemilihan dan keberangkatan. Yaitu berikut adalah contoh skema emplacement langsirnya. Sumpah, demi Allah. Kemudian ada wesel. Wesel adalah komponen penting dalam jaringan rel dengan kereta api yang memungkinkan perpindahan kereta dari satu jalur ke jalur lainnya. Secara teknis, wesel terdiri dari sepasang rel dapat bergerak dan dioperasikan secara mekanis ataupun elektrik untuk mengarahkan lajur kereta. Fungsi utama wesel adalah untuk mendukung fleksibilitas operasional kereta api, di mana ada beberapa jenis wesel, yaitu pertama ada wesel lurus, ada wesel cabang ganda, dan wesel silang. Kalau khusus wesel silang digunakan pada persimpangan jalur untuk mengatur lalu lintas kereta yang bersilangan. Tapi suara gue nggak masuk kan ya ke sini ya. Kemudian ada namanya peron. Peron adalah plafon tempat penumpang naik dan turun dari kereta di stasiun. Struktur ini dirancang untuk memberikan akses yang aman dan nyaman bagi penumpang. Peron berdasarkan posisinya ada peron di samping, peron pulau, peron tinggi, dan peron rendah. Kalau peron samping terdiri di sisi luar rel, kalau pulau terletak di antara 2 jalur rel. Kalau peron tinggi ketinggiannya sejajar dengan lantai kereta. Kalau peron rendah digunakan di jalur dengan kereta berantai rendah. Atau biasanya kalau naiknya tuh butuh tangga naik ke dalam keretanya. Dan mungkin sekian penjelasan atas bab 2 itu sendiri. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk pembahasan perencanaan sarana perkeretaapian atau bab 3, yaitu Saudara Aziz. Saudara Aziz dipersilakan. Apakah jika saya record? Oke, baik Bang, terima kasih atas waktunya. Mikrofon dalam, Jack. Oke Pak, baik Pak, untuk bab 3 ini saya akan menjelaskan tentang perkeretaapiannya, yaitu tentang perancangan sarana perkeretaapian. Sini pertama itu ada beban tonase kereta api. Beban tonase kereta api dihitung berdasarkan beban tonase untuk kereta api penumpang, barang, dan lokomotif. Nah, data-datanya itu digunakan untuk menghitung beban tonase yang dapat dilihat di tabel berikut. Cek. Mungkin langsung ke next halaman, Bang. Oh, tapi nggak masuk.
Ini juga tabel-tabel dari beban dari lokomotif yaitu ada dari CC 205 hingga CC 203 dan gerbong-gerbongnya gerbong K1, K2, K3 serta beban serta gerbong restoran hingga gerbong pembangkit. Oke, lanjut Bang. Kan udah ada jawabannya. Nah, di sini ada perhitungan untuk mencari TP yaitu total berat gerbong dikali jumlah gerbong per jumlah seluruh gerbong. Selanjutnya itu ada menghitung TB yaitu jumlah berat gerbong dikali jumlah gerbong per jumlah seluruh gerbong dikali KB. Selanjutnya ada menghitung T1 yaitu jumlah berat lokomotif dikali jumlah lokomotif per total jumlah lokomotif dikali K1. Selanjutnya itu kita mencari daya angkut lintas kereta api. Daya angkut lintas kereta api ini merupakan suatu lingkup yang sangat menentukan teknologi sarana dan prasarana yang perlu diterapkan pada sistem operasi suatu angkutan lalu lintas. Semakin tinggi beban tonase angkut lalu lintas, maka akan semakin tinggi pula tingkat kapasitas lintasnya. Apa itu? Nah, untuk mencari tonase atau kapasitas untuk mencari kapasitas angkut lintas yaitu digunakan rumus T sama dengan 360 dikali S dikali TE, di mana TE sama dengan TP ditambah KB kali TB ditambah K1 kali T1 yang sudah disebutkan tadi rumus-rumusnya di atas. Mungkin selanjutnya Bang. Selanjutnya itu ada kapasitas lintas kereta api yaitu kemampuan suatu lintasan untuk dapat melewatkan sejumlah kereta api dalam satuan waktu tertentu. Adapun rumus yang digunakan yaitu K sama dengan 1440 per H dikali N, di mana H sama dengan TA dikurang B ditambah TP ditambah C. Dan TP sama dengan TP1 ditambah TP2, dan C itu didapatkan dari C1 ditambah C2. Oke, next Bang, ke subbab selanjutnya. Oke, di sini ada penentuan kelas jalan rel kereta api. Berdasarkan hasil perhitungan beban tonase yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu diperoleh klasifikasi jalan rel berdasarkan PM nomor 60 tahun 2012. Klasifikasi lebar jalan rel menggunakan tabel di bawah yang dijelaskan pada bab 2. Pada tabel 2.1 yang dijelaskan pada bab 2. Sehingga dari tabel tersebut diperoleh di tabel berikut. Sini kita udah mencari TE dan T didapatkan hasil sekian, dan kelas jalan itu kelas 3, lebar jalan rel itu 1067 mm, dan Vmax yang didapatkan 100 km, Pmax gandar itu 18 ton, tipe rel yang digunakan itu untuk perhitungan kelompok kami itu R54, dan jenis bantalan beton, jarak bantal 60 mm, jenis penambat elasis ganda, tebal balas atas 30 mm, lebar bahu balas 40 mm. Mungkin selanjutnya bab 4 tentang perancangan geometrik jalan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Raza. Lalu selanjutnya itu di bab 4 adalah perancangan geometri jalan, yang dimana pada gambar 4.1 ini merupakan peta trase jalan yang sudah di ACC oleh asisten. Boleh ke bawah Bang? Untuk peta ini sudah didapatkan dari hasil yang paling bagus. Lalu di sini pada tabel 4.1 yaitu ada data kriteria trase jalan rel, yang dimana untuk trase yang pertama itu yaitu ada 10.000,03 meter, dan untuk trase yang kedua itu 10.470,24 meter. Nah, untuk jumlah tikungan yang pada trase yang ke-1 itu ada 4, sedangkan untuk trase yang kedua itu ada 2. Lalu untuk perpotongan dengan jalan rayanya itu trase 1 itu ada 9 dan trase 2 itu ada 4. Nah, didapatkan juga pada trase 1 itu sudut tikungannya dengan P1
56,29 derajat, P2-nya 60,79 derajat, P3-nya 42,09 derajat, P4-nya 46,42 derajat. Dan untuk trase 2-nya itu didapatkan untuk P1-nya itu 28 derajat dan P2-nya itu 52 derajat. Lalu adapun landai penentunya yang dimana pada trase 1 itu 3% dan trase 2 itu 3,5%. Untuk jembatan dan terowongan yaitu pada trase 1 dan 2 itu tidak ada. Jadi rata-rata yang didapatkan itu adalah 1,89% pada trase 1 dan 3,95% pada trase 2. Lalu 4.2 yang dimana pemilihan dan penetapan trase jalan ler. Yaitu yang pertama itu ada panjang jalur ler. Yang dimana panjang trase yang dipilih adalah panjang trase yang terpendek. Karena semakin pendek jalan rel, maka biaya yang akan digunakan adalah semakin sedikit. Nah, maka dari itu, jarak dari stasiun A ke stasiun B pada trase 1 yaitu sepanjang 10.428,03 dan untuk trase yang kedua itu sepanjang 10.470,24 meter. Jadi yang dipilih adalah trase 1. Lalu yang kedua itu ada jumlah tikungan. Yang dimana pada tikungan 1 itu sebanyak 4 tikungan dan trase 2 itu sebanyak 2 tikungan. Lalu berdasarkan data yang di atas, maka trase yang terpilih adalah trase 2. Lalu yang ketiga yaitu ada perpotongan dengan jalan raya dan pemukiman penduduk, di mana dalam pembuatan trase jalan rel ini kita sebaiknya menghindari tempat-tempat pemukiman yang ramah atau sebagai mobilisasi penduduk gitu. Jadi maka dari itu karena banyaknya potongan jalan pada trase 1 adalah 9 potongan dan trase 2 adalah 4 potongan, maka dari perpotongan dengan jalan raya dan pemukiman penduduk itu adalah yang dipilih trase 2. Scroll ke bawah, Bang. Lalu yang keempat yaitu sudut tikungan, yang dimana pemilihan sudut tikungan ini akan menghasilkan lengkung horizontal yang kecil sehingga mempengaruhi tingkat kenyamanan antara pengguna kereta api serta meminimalisir tingkat resiko terjadinya kecelakaan, yang dimana pada sudut tikungan ini yang dipilih adalah trase 1. Maaf, sebelumnya itu trase 2 dikarenakan dia memiliki 28 derajat dan 52 derajat. Lalu yang kelima yaitu landai penentu, yang dimana besarnya landai penentu ini bergantung pada kelas jalan rel. Dari persyaratan landai penentu harus memenuhi persyaratan pada tabel 2.8 yang sebelumnya sudah dijelaskan, yang dimana nilai landai penentu pada trase 1 adalah 3% dan trase 2 adalah 3,5%. Jadi berdasarkan persyaratan dan data yang dihasilkan, kedua trase ini adalah memenuhi. Lalu untuk yang jembatan. Yang jembatan ini kedua trase memenuhi persyaratan yang ada. Lalu untuk terowongan, kedua trase juga memenuhi persyaratan yang ada. Lalu yang ke-8 ada pengelompokan lintas. Berdasarkan tabel 2.7, kedua trase yang kami rencanakan masuk ke dalam klasifikasi lintas datar dengan nilai rata-rata 1,89% pada trase 1 dan 3,95% pada trase 2. Jadi berdasarkan analisa pemilihan trase pada jalur rel yang udah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing alternatif trase. Jadi kelompok kami yaitu adalah memilih pada trase yang kedua. Nah, berikut merupakan gambar dari peta alternatifnya. Lalu kita ke 4.3, yang dimana perencanaan alinyemen horizontal jalan rel, dimana tahap perencanaan ini yaitu kita adalah membuat lengkung horizontal. Setelah mendapatkan datanya dari data koordinatnya, kita langsung menghitung besarnya sudut dan jarak antar titik, yang dimana didapatkan nilainya itu untuk
titik X-nya itu koordinatnya seperti yang tertera ada di gambar ini. Scroll ke bawah, Bang. Nah, lalu di sini itu ada untuk memperhitungkan alinyemen horizontal mengindukan perhitungan spiral circle spiral, yang dimana satu itu menentukan kecepatan rencana VR, dimana untuk menentukan kecepatan rencana VR ini, yaitu yang pertama ada kecepatan rencana untuk struktur jalan rel, yang dimana yaitu VR dikali 1,25 dikali Vmax, yang dimana Vmax yang dipakai itu adalah 100 km per jam. Lalu kecepatan rencana untuk peninggian rel, yang dimana VR sama dengan V operasi. Nah, yang didapatkan itu adalah 81 km per jam. Lalu ada kecepatan untuk langsung horizontal, yaitu VR sama dengan Vmax, yang dimana Vmax-nya yang dipakai adalah 100 km per jam. Lalu yang kedua, menentukan jari-jari lingkaran, yang dimana dalam menentukan jari-jari lingkaran ini dapat dipertimbangkan dengan nilai RC yang terdapat pada PM No 60 tahun 2013 dengan mempertimbangkan kecepatan maksimum jalan rel, yaitu sebesar 550 meter. Lalu yang ketiga ada perhitungan peninggian jalan rel, yang dimana memiliki rumus yaitu 8,8 dikali V kuadrat per R. Scroll ke bawah. Lalu setelah itu ada perhitungan lengkung peralihan, yang dimana yang pertama itu adalah berdasarkan PD PJKA nomor 10 tahun 1986, yang dimana rumusnya adalah LS sama dengan 0,01 dikali H dikali V. Lalu yang kedua berdasarkan waktu tempuh di lengkung peralihan, yang dimana rumusnya adalah LS sama dengan PR per 3,6 dikali T. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan perubahan kelandaian, yang dimana rumusnya adalah LS sama dengan EM dikurang EN per 3,6 dikali RE dikali VR. Lalu ada berdasarkan gaya sentrifugal, yang dimana itu rumusnya adalah LS sama dengan 0,0214 dikali VR pangkat 3 per R dikali C. Nah, lalu selanjutnya ada memperhitungkan lengkung lingkaran, yang dimana berdasarkan rumusnya itu untuk tikungan pertama itu adalah theta S sama dengan 90 dikali LH per R. Lalu didapatkan nilai theta C-nya itu adalah delta P dikurang 2 theta S. Lalu yang kedua itu panjang busur lingkaran berdasarkan rumus LC pada 2.11, yaitu LC sama dengan theta C per 360 derajat dikali 2 PR. Scroll ke bawah, Bang. Lalu selanjutnya itu di mana panjang nilai XC, YC, K, dan P1 itu berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan pada 2.13, yang dimana rumusnya itu untuk rumus XC itu LS sama dengan LS pangkat 3 per 40 dikali R kuadrat. Lalu untuk rumus YC-nya itu LS kuadrat per 6 dikali R. Lalu untuk K-nya itu XC dikurang R sin theta S. Lalu untuk yang P-nya itu YC dikurang R 1 dikurang cos theta S. Lalu yang keempat yaitu menghitung TS dan ES. Berdasarkan rumusnya itu ES yang didapatkan adalah 17,828 meter, dan untuk nilai TS yang didapatkan adalah scroll, Bang. Untuk nilai TS-nya itu 193,65 meter. Nah, ini merupakan detail tikungan satu yang sudah kami buat. Lalu ada ke tikungan kedua, yang dimana rumusnya sama seperti sebelumnya. Didapatkan theta S-nya itu 5,870, theta C-nya itu 40,274. Lalu nilai nggak apa-apa, Bang, scroll aja, Bang. Nah, lalu nilai S yang didapatkan itu adalah 63,04. Nah, ini merupakan gambar daripada detail tikungan yang kedua. Lalu pada 4.4 yaitu perancangan alinyemen vertikal jalan rel, yang dimana lengkung vertikal didasarkan dalam perencanaannya
tidak berimpit atau berdempetan dengan lengkung horizontal, yang dimana panjang lengkung vertikal berupa busur lingkaran yang menghubungkan dua kelandaian lintas yang berbeda dan ditentukan berdasarkan jari-jarinya. Nah, dalam tugas besar yang kami buat ini adalah kecepatan yang digunakannya adalah 100 km per jam. Dengan jari minimumnya itu adalah 6.000 meter. Nah, lalu berikut perhitungan lengkung vertikal yang sudah kita kerjakan, yang dimana itu yang pertama menentukan kelandaian pada STA 1 plus 250. Didapatkan nilai ini berdasarkan rumus-rumus yang sudah dijelaskan pada sebelum-sebelumnya. Scroll, Bang. Nah, yang gambar, Bang. Nah, ini merupakan gambar daripada lengkung vertikal pada STA 1 plus 250. Lalu yang kedua yaitu menentukan kelandaian STA 4 plus 750. Langsung ke gambar aja, Bang. Nah, ini merupakan gambar daripada lengkung vertikal pada STA 4 plus 750. Nah, ini merupakan tabel perhitungan yang sudah didapatkan, yang dimana dalam perencanaan kita itu didapatkan cembung, cekung, cembung, dan cembung. Nah, untuk cembung yang pertama itu didapatkan pada STA 1 plus 250. Lalu untuk cekung didapatkan pada STA 4 plus 750. Lalu cembung yang kedua yaitu pada STA 5 plus 450. Dan cembung yang ketiga yaitu ada pada STA 7 plus 450. Lanjut, Bang. Nah, lalu setelah itu ada 4.5 yang dimana analisis galian dan timbunan trase jalan rel. Setelah memperhitungkan luas area pada tiap segmen, didapatkan volume galian dan timbunan tiap segmen. Berikut merupakan perhitungan pada titik A yang dimana STA 0 plus 000 sampai STA 0 plus 300. Yang dimana perhitungan volume galian dan timbunan pada STA 0 plus 000 berdasarkan rumus volume timbunan yang sudah dijelaskan pada 2.25 dan rumus volume galian pada 2.26. Nah, yang dimana rumus volume galiannya itu adalah luas timbunan N ditambah luas timbunan N plus 1 dibagi 2 dikali jarak. Nah, untuk volume galian pun sama. Untuk yang timbunan yaitu luas timbunan, untuk yang galian yaitu luas galian. Lanjut, Bang. Ini merupakan volume yang sudah kita hitung. Nah, lalu dari data perhitungan di atas didapatkan perbandingan volume galian dan timbunan dengan persentase timbunan sebanyak 48% dan galian sebesar 52%, yang dimana yaitu memenuhi batas yang diizinkan maksimal adalah 60% untuk volume galian. Lalu selanjutnya untuk bab 5 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ganang. Selanjutnya adalah bab 5 yang berisikan tentang perancangan komponen struktural jalan rel. Singkatnya, perancangan geometri jalan rel dirancang sedemikian hingga agar bisa menahan komponen gaya yang terjadi akibat kontak roda dengan rel. Selanjutnya ada sambungan rel. Sambungan rel sendiri adalah konstruksi yang menyambungkan rel dengan cara mengikat dua ujung rel sehingga operasi kereta api tetap aman dan nyaman. Scroll ke bawah, Bang. Atas. Gambar. Nah, berikut adalah gambar 5.1 yaitu sambungan rel melayang dan menumpu.
Untuk perbedaan utama antara sambungan rel melayang dan menumpu terletak pada posisi titik sambungan terhadap bantalan atau sleepers. Pada sambungan melayang, titik sambungan berada di antara dua bantalan, sedangkan pada sambungan menumpu, titik sambungan berada tepat di atas bantalan. Dan pada tugas besar ini, dibutuhkan rencana jenis dan dimensi rel. Data-data yang digunakan adalah data yang didapatkan dari soal berikut, data perencanaan yang digunakan. Yang pertama ada jenis rel yang kita pakai adalah R54 dengan kelas jalurnya adalah 3 dan lebar spurnya adalah 1067 mm. Dengan momen inersianya adalah 2346 cm. Dengan modulus elastisitas relnya adalah 2.100.000. Lanjut scroll Bang. Situ ada kecepatan rencana yang dapat adalah 125 km per jam, berat lokomotifnya adalah 108 ton, dan gaya buginya adalah 54 ton. Sta gaya gandarnya adalah 18 ton, dan PS-nya adalah 9.000 kg. Sta beban dinamis yang dapat adalah 10.990 kg. Dengan modulus kekakuannya adalah 180 kg. Ada faktor reduksi yang didapat adalah 0,00976 dan beban dinamisnya adalah 0,298443 kg. Dengan momen maksimum yang didapat adalah 281.042,11 kg cm. Reduksi momennya adalah 230.454,53 kg cm dengan tahanan momen dasarnya adalah 315 cm. Dan tegangan lenturnya yang dapat adalah 731.061 kg cm. Nah, tegangan dasar rel yang diizinkan untuk jenis R54 adalah 1097,7 kg cm kubik dengan maka tegangan izin dasar rel memenuhi. Nilai Y adalah 7,62 cm dengan rumus tegangan izin rel adalah MA dikali Y dibagi I, yang hasilnya adalah 745,53 kg, lebih kecil daripada 1663 kg cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah oke. Di mana tegangan kelas jalan rel yang diizinkan untuk jenis R54 adalah 1663 kg cm kuadrat dengan maka tegangan izin kelas rel memenuhi pada konstruksi jalan rel. Terdapat sambungan rel yang berfungsi sebagai pengikat kedua ujung rel sehingga operasi kereta api dapat aman dan nyaman. Lanjut ke gambar Bang. Nah, berikut adalah detail rel yang jenisnya adalah R54. Di situ ada bantalan dan penambat juga. Perancangan balas dan subbalas jalan rel 5.2, di mana berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2012 tentang spesifikasi tebal balas dan subbalas jalan rel Indonesia dan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh data untuk perancangan balas dan subbalas sebagai berikut. Dengan tebal lapisan balas yang dapat adalah 30 cm dan kemiringan lereng balas adalah 1:2, batu pecahnya adalah 25 cm dikurang 60 cm dan porositas maksimalnya adalah 3%. Untuk kuat tekan rata-ratanya maksimalnya adalah 1000 kg per cm kuadrat dengan spesifik grafitnya adalah 2,6, kandungan tanah dan lumpurnya 0,5%, kandungan minyaknya 0,5%, kausan batunya 25%, dan dimensi yang digunakan untuk balas dan subbalas panjang bantalan adalah 100 cm. Berikut adalah gambar 5.3, yaitu adalah balas dan subbalas. Dan selanjutnya ada 5.3, yakni perancangan bantalan jalan rel, di mana bantalan rel sendiri adalah landasan tempat rel bertumpu dan dililit dengan penambat rel, sedemikian sehingga kedudukan rel menjadi kokoh dan kuat. Bantalan juga membentuk sistem pembebanan dari kendaraan rel terdistribusi secara lebih ringan dan merata kepada struktur fondasi. Bantalan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk superstruktur atau struktur bagian atas dalam struktur jalan rel. Scroll Bang. Nah, berikut adalah detail bantalan beton pada gambar 5.4. Ada potongan A dan potongan B. Pada tugas besar ini dibutuhkan rencana jenis bantalan yang digunakan pada jalur lintas rel yang akan direncanakan. Bantalan yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi rencana. Spesifikasi rencana yang jenis bantalan rel antara lain
Ada beban gandar atau P maksimal adalah 18 ton, kecepatan lintasannya adalah 100 km per jam, jarak antar bantalan adalah 600 mm, di mana dimensi bantalan beton berdasarkan lebar jalur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 tahun 2012 adalah sebagai berikut. Panjangnya adalah 2000 mm dengan lebarnya 260 mm dan tingginya 220 mm. Selanjutnya ada 5.4 yakni perancangan penambah jalan rel. Penambat rel merupakan suatu komponen yang menambatkan rel pada bantalan sedemikian sehingga kedudukan rel menjadi kokoh dan kuat. Pada tugas besar kali ini, kelas jalan yang kami rencanakan yaitu kelas 3, sehingga jenis penambat yang digunakan adalah elastis ganda. Penambat elastis ganda yang terdiri dari pelat andas, plat atau batang jepit, alas rel, tirpon, mur, dan baut. Kekuatan jepitnya terletak pada batang elastis dan biasa digunakan pada bantalan beton. Penggunaan pada bantalan beton tidak menggunakan pelat andas, melainkan las karet atau rubber pad yang tebalnya disesuaikan dengan kecepatan kereta api. Berikut ada tabel 5.1 yakni penggunaan alat penambat elastik sesuai kelas jalan. Kelas jalan 1 ada elastik ganda, jenis alat penambatnya, dan seterusnya. Sumbernya adalah Peraturan Dinas Nomor 10 Tahun 1986. Setelah itu ada gambar 5.5 yaitu adalah detail penambat rel. Situ dijelaskan detailnya. Dan selanjutnya 5.5 pembebanan struktur jalan rel, yakni perencanaan konstruksi jalan rel dipengaruhi oleh jumlah beban, kecepatan maksimum, beban gandar, dan pola operasi. Pembebanan dan pergerakan kereta api di atas struktur jalan rel menimbulkan berbagai gaya pada rel. Pembebanan struktur jalan rel merujuk pada proses memberikan beban atau beban yang diberikan pada struktur jalan rel, seperti rel bantalan dan komponen lainnya. Di gambar 5.6 ini menjelaskan tentang desain struktur jalan rel. Selanjutnya adalah bab 6 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Akil, halo, tes. Tes. Oke, selanjutnya itu bab 6, perancangan emplasmen jalan rel. Yang pertama itu kita merancang emplasmen jalan rel. Emplasmen merupakan konfigurasi jalan rel yang digunakan untuk menyusun kereta atau gerbong menjadi rangkaian yang dikehendaki dan menyimpannya pada waktu yang tidak digunakan. Dan rumus dari perancangan emplasmen jalan rel ini adalah PE sama dengan NL dikali PL ditambah NG dikali PG dan ditambah jarak aman. Berdasarkan hasil perhitungan, PE sama dengan NL kali PL ditambah NG kali PG tambah jarak aman sama dengan 1 dikali 15,849 meter ditambah 16 kali 20,92 meter ditambah 20 meter yang hasilnya 370,569 meter. Jadi panjang sliding track adalah sepanjang 370,569 meter. Berikut merupakan gambar dari rencana emplasmen stasiun 1 dan stasiun 2. Kemudian perancangan wesel jalan rel. Wesel merupakan konstruksi rel kereta api yang bercabang atau bersimpangan tempat memindahkan jurusan jalan kereta api. Jenis wesel yang kita gunakan adalah wesel 1:12 karena pada umumnya di Indonesia menggunakan jenis wesel 1:12 dengan nomor wesel W12 dan kecepatan izin 35 km per jam. Hal ini sesuai dengan PM nomor 29 tahun 2011. Dan pembatas percepatan juga 0,6 meter per second kuadrat. Dan berikut adalah tabel kecepatan izin perencanaan wesel dan tabel kecepatan izin perencanaan wesel.
Dan dalam perancangan Wessel ini, sudut yang didapat sebesar 4,775 derajat untuk jarak siar sebesar 35 mm, lebar kaki sebesar 140 mm, lebar kepala C sebesar 70 mm, dan jarak akar lidah rel 125 mm. Dan hal ini tercantum juga pada PM nomor 60 tahun 2012. Berikut adalah tabel perhitungan sudut dan tabel data perancangan Wessel. Berikut adalah gambar Wessel dan di bawahnya adalah perhitungannya, yaitu pertama menghitung panjang jarum dengan rumus P sama dengan B tambah C per 2 kali tan A dikali D. Dan P tan A sama dengan 0,084. Kemudian P sama dengan 140 mm ditambah 70 mm dibagi 2 dikali 0,084 dikurang 16 mm. Dan hasilnya 2498,164 mm. Berikut adalah gambar bagan ukuran jarum. Selanjutnya itu 2. Menghitung panjang lidah T dengan nilai sin B sama dengan 0,0416 dan rumus T sama dengan B tambah Y per sin B sama dengan 140 ditambah 125 dibagi 0,0416 yang hasilnya T sama dengan 6361,841 mm. Dan berikut adalah gambar bagan ukuran lidah. Kemudian yang ketiga menghitung jari-jari lengkung luar dengan cos alfa 0,997, sin alfa 0,083, cos beta 0,99 dan sin beta 0,0416. Dan rumus RU adalah S dikurang T sin beta ditambah P dikali sin alfa per cos beta kurang cos alfa sama dengan 1067 dikurang 2498,164 dikali 0,0416 ditambah 2498,164 dikali 0,083 dan dibagi 0,999 dikurang 0,997 yang hasilnya 228284,342 mm. Selanjutnya itu 4. Menghitung panjang Wessel total dengan rumus T dikali cos beta ditambah P dikali cos alfa ditambah RU dikali sin alfa kurang sin beta sama dengan 6361,841 dikali 0,999 ditambah 2498,164 dikali 0,997 ditambah 22828,342 0,083 dikurang 0,0416 yang hasilnya 18297,120 mm. Berikut adalah tabel data hasil perhitungan perencanaan Wessel. Dan selanjutnya itu perancangan peron stasiun. Berikut adalah tabel spesifikasi kereta 203. Oke. Dari tabel tersebut, data rata-rata asumsi penumpang pada tahun 2016 dengan jumlah kereta 226 yang beroperasi dan kapasitas sebesar 50 orang adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, menghitung penumpang harian. Lu di mana? Penumpang harian sama dengan jumlah kereta dikali kapasitas kereta, Siapa aja di situ? yaitu 460 dikali 50, yaitu 23.000. Jadi 23.000 orang per hari Aduh, ya, untuk Dui. penumpang hariannya. Kemudian untuk Oh, penumpang tahunannya, lu nggak ikut penumpang nonton? Lu harian nggak ikut dikali nonton 365, 23.000 dikali 365, yaitu sama 8 juta Gue ini belum beli tiket karena gue belum 395 orang besok di TF per gua. tahun. Uang jajan gue lah, pakai uang jajan. Lalu menghitung penumpang per jam dengan Bangsat, rumus gua lagi ngerjain penumpang harian dibagi skripsi gua, 24. belum kelar anjay. Selanjutnya, Bang, Baju yaitu apa? Oh, 23.000 dibagi besok kan 24 siang kan?
sama dengan 905,33 Bisa lah kalau per siang. jam. Dan berikut data-data rata-rata penumpang tahun Ya, 2016. oke. Ada penumpang tahunan, harian, dan Ya, penumpang per jam. Waalaikumsalam. Setelah itu kita menghitung panjang peron dengan rumus 370,569 meter ditambah jarak aman dan dikali 20 Denger lah. yang hasilnya 371 meter. Kemudian menghitung lebar peron B dengan rumus 0,64 dikali 80% dikali penumpang per jam dibagi LP yang hasilnya Ini belum dikirim. 1,65 meter. Berikut adalah tabel data hasil perhitungan perancangan peron dan gambar peron. Selanjutnya adalah bab 7 RAB. Di bab 7 ini kita menghitung volume pekerjaan, yaitu perhitungan volume pekerjaan digunakan untuk mengetahui perhitungan pada bangunan dan masing-masing jenis pekerjaan. Dalam perhitungan struktur bangunan dan berbagai jenis pekerjaan konstruksi, dan metode perhitungan volume bervariasi tergantung pada bentuknya. Dan berikut merupakan contoh perhitungan volume pekerjaan yang dibutuhkan dalam membuat rel. Yang pertama adalah pengadaan bahan, balas pecah, subbalas, dan bantalan beton dan penambat. Dan berikut merupakan volume pekerjaan. Bangun dia nih. Kemudian ASP atau analisa harga satuan pekerjaan, yang merupakan adalah proses perhitungan terperinci yang bertujuan untuk menentukan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan pekerja dalam proyek konstruksi. Proses ini mencakup berbagai komponen seperti upah tenaga kerja, biaya material, dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Analisa setiap pekerjaan konstruksi jalan rel pada tugas besar ini menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2013 tentang standar biaya tahun 2014 di lingkungan Kementerian Perhubungan. Berikut merupakan tabel ASP. Makan ya. Di mana aja pempek? Lu tadi makan yang di ayam tadi doang. Lu makan sore ada ya? Saya itu dari siang itu sampai kelar itu yang 7 lah. Oh iya deng. Kerja sih. Dipinjam dia lah. Ganteng lo buat jendela lo. Setelah itu kita menghitung RAB atau rencana anggaran biaya dengan rumus volume dikali harga satuan. Berikut merupakan contoh perhitungan RAB, yaitu pengadaan bahan dibalas pecah dengan volume 25.507,356 dan dikalikan dengan harga satuannya, yaitu 398.626,35 rupiah. Dan untuk RAB-nya adalah 10.167.904.132,6. Kemudian di pengadaan bahan ada perhitungan bantalan beton dan penambat dengan volume 17.285 dan dikalikan harga satuannya 626,995,72 rupiah. Dan RAB-nya adalah 10.837.620.964,7.
dengan total harganya 21 miliar 005,525,097,4. Dan berikut merupakan tabel RAB-nya. Ada pengadaan bahan, pekerjaan persiapan, pekerjaan balas dan rel, kemudian pembuatan stasiun. Dan totalnya itu 156.775.403.691 rupiah. Dan ditambahkan PPN 12% yaitu 18.813.048.443. Dan kemudian kita bulatkan dengan total 175.600.000.000 rupiah. Saya kembalikan lagi ke Rivaldi sebagai moderator. Oke, terima kasih Dava Akil itu dan juga teman-teman yang udah ngebahas eh, laporan kita ini juga dan apa aja sih yang udah kita lakuin. Mungkin kita langsung masuk ke bab 7 penutup. Mungkin saya akan membacain kesimpulan ya. Nah, adapun kesimpulan dari yang bisa kita ambil dari laporan ini yang telah kami rancang adalah studi kasus kita itu adalah ngerancang stasiun dari titik A ke titik B berdasarkan PM nomor 60 tahun 2012 dan didapatkan perhitungan tonase tahunannya itu sebesar 9.762.429 ton per tahun. Nah, hasil tonase tahunan itu berada di rentang 5 juta hingga 10 juta ton per tahun. Sehingga tipe kelas jalan rel yang kita pakai adalah tipe kelas 3 dengan kecepatan maksimumnya adalah 100 km per jam dengan tekanan maksimumnya itu 18 ton. Tipe relnya adalah R54 dengan jenis bantalan 30 cm dan lebar bahu balasnya adalah 40 cm. Selanjutnya dihasilkan dua jenis tikungan dengan sudut masing-masing 28 derajat dan 52 derajat. Sedangkan untuk perbandingan galian dan timbunannya adalah 43% untuk galian dan 57% untuk 43% untuk timbunan dan 57% untuk galian. Nah, batas itu diizinkan karena maksimum 60% untuk masing-masing volume galian dan timbunan. Nah, berdasarkan PD nomor 10 tahun 1986, diketahui bahwa lapisan balas adalah 30 cm dengan bahunya 40 cm. Ukuran terbesar lapisan subbalas itu 50 cm dengan jaraknya adalah 60 cm. Selanjutnya pada emplasment itu untuk panjang efektif sliding tracknya itu sepanjang 370,5 meter. Dengan perancangan Wessel digunakan Wessel W12 dengan perbandingan 1:2 dengan alpha 4,775 derajat, jarak siarnya atau D sebesar 16, jarak akar lidahnya Y sebesar 125 mm, jari-jari lengkungnya 228.284 mm. Nah, dari hasil itu didapatkan bahwasannya lebar peronnya adalah 1,65 meter. Sehingga diambil batasnya itu 2 meter dan untuk tinggi peronnya itu 1 meter. Nah, dalam perancangan operasional kereta api, hasil perhitungan yang telah dilakukan, kecepatannya itu berada di kategori aman, baik itu maksimumnya yang direncanakan dan juga frekuensinya itu sebanyak 30 perjalanan terdiri dari 20 penumpang dan 10 kereta barang. Dan untuk RAB-nya sendiri itu adalah sekitar 175.600.000.000 dan sekian untuk kesimpulannya paling untuk sarannya itu ya bisa seperti saran-saran para tugas besar lainnya, mahasiswa lebih teliti dan segala macamnya. Mungkin sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan, Pak. Mungkin banyak kurangnya juga masukan-masukan yang Bapak sampaikan di kelas bisa jadi masukan lah dan dorongan buat kami untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Saya Rivaldi dan teman-teman saya ada Ganang, Adistira Ajis Farezi, Bang Muhammad Zaki Nuziaman, ada Raihan Raza dan juga Muhammad Dava Akilubis.
pamit undur diri. Terima kasih atas bimbingannya setelah UTS dan juga semoga kami mendapatkan hasil yang terbaik dari semua ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Saya akhiri dengan selamat malam dan teman-teman semua. Terima kasih.